Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-80. Saya akan membacakan ayat 68 sampai 70. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar sebuah lirik lagu demikian. Apa yang difirmankannya pastikan digenapi. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar lirik lagu itu atau bahkan mungkin sering menyanyikannya. Yang mau mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Ya, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sebagaimana contoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang pagi ini kita baca. Ya, dikatakan seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala. Artinya apa? Sejak lama firman Tuhan itu disampaikan begitu ya. Dan Tuhan pasti menggenapi. Kadang butuh waktu yang lama. Ya, bayangkan dari zaman purbakala pada saat itu, ya, di era kelahiran Zakaria, di era kelahirannya Yohanes. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Bapak Zakaria sampai bisa berkata demikian. Artinya apa? Firman Tuhan itu luar biasa berkarya, ya. Tidak ada firman yang tidak digenapi. Semua firman apa yang disampaikan akan digenapi oleh Tuhan Allah kita. Dan ini keyakinan dan kepercayaan kita bahwa penting sekali kita itu anak-anak Tuhan ya khususnya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Kenapa? Karena firman Tuhan senantiasa berbicara kepada setiap kita. Bahkan pribadi lepas pribadi. Ada banyak firman Tuhan yang setiap hari kita bisa baca, renungkan dan imani untuk kita hidupi. Hari ini pertanyaannya, berapa banyak firman Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita? Di tengah ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita. Ingatkah kita firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan. Dan ketika engkau tidak khawatir, firman di sana digenapi dan dinyatakan. Dan kita pun akan mengalami banyak kelegaan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi ya belajar firman Tuhan itu bukan untuk menguasai firman Tuhan sehingga kita terkesan hafal ya. Kita memang berbeda dari agama yang lain. Kalau agama yang lain itu harus menghafal, artinya orang yang hebat dalam iman ya mereka menghafal isi bagian daripada kitab sucinya. Kalau kita tidak, ya menghafal bagus. Tapi kalaupun tidak masalah. Yang penting apa? Kita ngerti maknanya, kita tahu bagaimana menghidupinya. Ya. Dan ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, jangan malu, jangan sungkan ketika kita dibilang, orang Kristen kok nggak bisa hafal ayat firman Tuhan. Ya, bukan kita membela diri atau defend mechanism, tidak. Tetapi memang kita tidak diajarkan untuk menguasai firman Tuhan. Tetapi biar firman Tuhan itu yang menguasai kehidupan kita. Sehingga di dalam kita menjalani hidup kita, ya kita mau jalaninya dengan apa? Pimpinan firman Tuhan. Dari hari ke sehari. Kan dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Dan coba Bapak Ibu perhatikan ya dalam perjalanan kehidupan ini. Ada banyak firman Tuhan yang terus Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan nyatakan. Apakah itu tentang pemeliharaan Tuhan, tentang janji Tuhan. Ya, ada banyak karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sampai hari ini. Dan coba kalau Bapak Ibu catat gitu ya. Bapak Ibu renungkan. Wow, dahsyat firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Kita hamba Tuhan terbatas dalam menyampaikannya. Tapi firman Tuhan itu akan bekerja secara luar biasa. Dikatakan seperti pedang bermata dua. Ya. Dan itu sesuatu yang keren. Ya. Tuhan luar biasa. Bagaimana memakai firman-Nya untuk mengubah kehidupan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus yang akan bekerja. Menolong, memampukan setiap kita. Sehingga kita boleh mengerti, meyakini, mempercayai kebenaran firman Tuhan itu yang boleh mengubahkan kehidupan setiap kita. Nyanyian pujian Zakaria mengingatkan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi. Firman Tuhan itu iya dan amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita hidup menghidupi firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, hidup kita akan diubahkan, keluarga kita akan diubahkan, masa depan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang terbaik. Tetap setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau sudah boleh berkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh tetap setia, percaya dan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya hidup kami senantiasa dipimpin oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk belas kasihan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya, ajar kami tetap setia, percaya dan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mohon Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.